Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di Aswida pada hari ini, ya. Jadi kita hari ini sudah dengan Bu Wida. Halo, Bu Wida. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, juga Mas Devi. Ya, Bu. Ya, luar biasa ya pada hari ini ya, di bulan September ini pastinya ya masih dalam suasana COVID karena COVID makin hari makin naik angkanya ya. Jadi sekarang ini COVID hampir tiap hari 3.000 pasien positif ya. Jadi Bapak Ibu yang masih kondisinya kurang enak jangan keluar rumah ya. Jadi tetap stay di rumah aja ya. Karena memang ini kondisinya makin hari makin memburuk ya. Apalagi di Kota Bogor juga ini sekarang kita ada orange. Oh, udah merah. Tapi mulai kemarin udah orange ya. Jadi memang kalau ada merah berarti di Bogor lagi PSBB berjangka sekarang ya. Jadi Bapak Ibu ya yang masih ke kondisi COVID. Nah, jadi kita pastinya hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana perawatan DFU pada masa COVID ya. Jadi memang ini satu contohnya ya. Oke, Bu Ida kita akan sharing sekarang ya tentang DFU. Boleh. Oke, DFU pada saat COVID. Iya. Jadi memang kasus diabetic foot disease atau diabetic foot ulcer di pandemi COVID ini kejadiannya terus meningkat, Mas Devi, terutama di kalangan private practice ya, di community ya, primary health care. Karena masuk di rumah sakit kan menjadi sesuatu yang dibatasi karena memang lebih concern untuk merawat pasien-pasien COVID. Jadi kasusnya cukup tinggi. Ini ada salah satu contoh kasus yang bisa ditangani di care center salah satunya, dan memang hampir di semua praktek mandiri saya rasa ya. Tapi kita ambil contoh di care center, di tanggal 14 kemarin ya, 14 bulan 4, kita lihat nanti selesainya kapan. Oke. Jadi sahabat-sahabat semua, teman-teman perawat dan juga masyarakat umum, bahwa perawat luka dalam masa pandemi ini, mereka akan menggunakan proteksi yang cukup ketat. Oke, apalagi kalau zonanya jadi merah lagi, terpaksa kita naik lagi nih ya, lebih ketat lagi untuk leveling penggunaan APD. Ini bisa dilihat kanan dan kiri ya, persiapan dan pengerjaannya. Oke ya, pada Bu Tioma dan Bu Iin ya, yang satu di rumah sakit, yang satu di praktek mandiri. Dua-duanya sama model konsepnya. Kasusnya boleh Mas Devi untuk diabetic foot ulcer. Kasusnya Bu ya, tanggal 4 bulan 4 ya. Ya, tanggal 14 bulan 4, usia pasiennya 58 tahun. Ya, memang usia-usia produktif banyak sekali datang. Kasusnya seperti ini, pasien memang kalau ke rumah sakit, mereka harus melalui beberapa tes dulu baru bisa dikerjakan. Dan ini memang cukup bikin pasien was-was. Dan memang pasien-pasien dengan non-communicable disease atau penyakit tidak menular, dengan diabetes misalnya, mereka dengan imunitas yang menurun, dia rentan sekali untuk terjadinya infeksi. Kalau lihat di sini kan, ya, di wound continuumnya sendiri dia masih black ya, masih warnanya masih hitam. Terus kemudian untuk bacterial continuumnya, atau kita lihat di situ kondisinya sudah nggak kontaminasi lagi, tapi sudah mulai lokal infeksi ya, sudah terjadi infeksi di situ. Nah, kalau kita lihat kok belum sistemik infeksi ya, pasiennya belum ada demam, pasiennya nggak ada demam, gula darah stabil, itu yang kita minta memang, tapi memang di lukanya sendiri itu sudah mulai tidak bagus. Nah, ya, slide seperti biasa. Manajemen perawatannya time ya. Oke, manajemennya time ya, time. Terus kita juga lakukan scoring ya, jangan lupa scoring. Kalau lihat kasus yang tadi, kalau dari wound tools-nya dengan scoring winner scale, kita perlu waktu kurang lebih sekitar 12 minggu untuk melakukan perawatan. 2-4 minggu kita lakukan wound bed preparation, kita buat lukanya dari warna hitam tadi menjadi warnanya merah. Ini pada pertemuan ke-7, tanggal 8 bulan 5, sudah tampak dengan jelas ya. Infeksi sudah turun, oke. Terus kemudian jaringan granulasinya sudah banyak yang naik, beberapa slough di kiri kanan, itu juga tampak di situ ya.
Tapi memang tidak bisa dipertahankan jempolnya nih, Mas Devi. Dia satu digit ya, digit satunya sudah tidak bisa dipertahankan. Itu pada pertemuan ke-17, oke, pertemuan 17, kondisi lukanya juga sudah makin membaik. Kalau lihat dari wound continuumnya, berarti dia sudah ke merah ya, sudah ke merah, sedang menuju ke epitelisasi. Terus kemudian kita lihat juga biofilm juga udah berkurang. Oke, nah ini di minggu berikutnya, di perawatan ke-23, tanggal 8 bulan 7, kalau kondisinya sudah seperti ini, sudah terbentuk lapisan terakhir ya, basal tuh terutama, pasien sudah masuk di maturasi, seperti ini kondisinya sudah stabil. Dan kalau kondisinya sudah bagus seperti ini, kita lakukan edukasi. Kita remote aja pasiennya dari rumah, okay, untuk melakukan perawatan luka di rumah yang cara sederhana aja. Dicuci, terus kemudian bisa menggunakan foam atau hidrokoloid, atau cukup dengan metcofazin saline. Contohnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak, Mas Devi? Jadi sebelum kita tutup. Orang bertanya juga nih, tadi waktu ya pertemuan pertama, nah orang pasti akan nanya pakai dressing apa nih, kok lebih cepet banget ini terjadi autolisis gitu. Nah, kapan juga okay. Di satunya itu dilisiskan. Apa sih di autolisis ya? Nah, habis itu kapan nih dilakukan terlisis nih digit satunya? Digit satunya, oke. Jadi kalau kita lakukan persiapan dasar luka, ingat, persiapan dasar luka kita butuh waktu kurang lebih sekitar 4 minggu. Ya. Jadi 4 minggu adalah konsep percepatan kita untuk melakukan debridement, untuk mempercepat wound continuum dari warnanya hitam atau kuning menjadi merah. Ya. Nah, percepatan itu yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak bisa dipertahankan, kita lakukan inform consent kepada pasien, terus kemudian kita jelaskan, kita bantu untuk dilepaskan. Pada proses autolisis, biasanya tulang atau jaringan yang mati itu akan putus dengan sendirinya. Jadi kita hanya membantu saja, membantu supaya lebih mudah dia lepas itu sebetulnya. Ya, membantu mudah lepas. Kalau dia sudah mudah lepas, udah tinggal copot aja, oke. Terus kemudian kita mulai dengan next step berikutnya, yaitu diproliferasi sampai akhirnya epitelisasi. Ini kalau kita lihat ya, tadi tanggal 14 bulan berapa tadi ya? 4 ya? Ya, ini Selasa tanggal 8 bulan 7. Jadi sekurang-kurangnya ada sekitar 12 mingguan ya, dengan 23 kali perawatan. Nah, ini juga pada zaman pandemik begini kan kita mengatasi masalah seperti ini, tidak boleh terus kita bilang tidak perlu dilakukan debridement atau apa namanya cleansing, tetap dilakukan, tapi protokol kesehatan kita, PPE kita ya, personal protective equipment-nya harus betul-betul jelas dan betul-betul diprediksi sebagai petugas kesehatan. Kita kan nggak kepengen petugas kesehatan kita tiba-tiba berhenti melakukan pekerjaan karena terpapar oleh COVID-19. Ya, pastinya dengan kondisi seperti ini ya. Jadi kalau udah emang sudah seperti ini, nah Bapak Ibu juga sudah bisa nih virtual wound care ya, jadi bisa lakukan virtual wound care. Karena memang kalau kondisinya tadi masih ada jaringan kuning dan hitam, nah itu pasti butuh tindakan ya dari para perawat atau tenaga kesehatan yang ahli di wound care-nya. Nah, tapi kalau udah bahasa seperti ini, nah Bapak Ibu bisa lakukan virtual wound care-nya. Oke, mungkin ini Bu summary-nya. Ya, jadi sekali lagi ya, proteksi penting untuk petugas. Pastikan pasien pada diagram kuratif, kalau memang dia kuratif, gunakan scoring wound tools, Wiener scale ya, untuk memastikan kapan pasien bisa healing. Sehingga kita bisa bernegosiasi dengan tepat dengan pasiennya juga. Dan itu memberikan keuntungan kedua belah pihak. Ya? Okay. Jadi itu tadi mungkin Mas Dev. Jadi akan ada garansi juga ya pasien. Jadi dengan menggunakan scoring dari Wiener Scale ini, pasien merasa dia punya garansi, ya, pastinya akan meningkatkan loyal dari pasiennya. Jadi pastinya Bapak Ibu jangan lupa ya menggunakan Wiener Scale. Nah, jadi bagi yang ingin
Apa sih itu winner skill? Nah, jadi Bapak Ibu silakan komen ya, komen di Facebook ataupun YouTube kita. Nanti Bapak Ibu silahkan drop emailnya. Nanti kita akan email ke Bapak Ibu ya. Untuk kalau Bapak Ibu yang ingin mau, bagaimana sebenarnya sih winner skill itu, scoringnya seperti apa, nanti kita bisa berikan kepada Bapak Ibu. Oke, luar biasa ya diskusi hari ini tentang diabetic foot ulcer ya untuk COVID-19. Ya, pastinya Bapak Ibu di masa pandemi ini tetap jaga jarak, ya, tetap perhatikan protokol kesehatan karena pastinya yang paling penting adalah kesehatan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu nggak sehat, Bapak Ibu juga nggak bisa merawat pasien-pasien Bapak Ibu. Oke, stay safe, stay healthy itu semuanya. Thank you Bu Ida sharingnya hari ini ya. Sampai ketemu di next sesi. Thank you Bapak Ibu semuanya. Tetap di rumah aja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.